Oke, sampai jumpa. Selamat datang ya sahabat Top Joss TV semuanya di channel saya Top Joss TV. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan coba melihat settingan akses point saya ini yang JPE 220 ya. Saya ulangi JPE 220. Oke. Ini bukan tenda lagi, kali ini kita bahas TP-Link ya. Karena akses point saya itu TP-Link. TP-Link-nya CPE 220. Oke. Coba ini ada lower thread-nya kita coba on kan. Oke. CPE 220 kayak listrik. Nah, settingannya kira-kira seperti apa? Kita akan masuk dulu ke panelnya. Password-nya biasa admin dan juga admin. Oke, untuk tampilan pertama kayak gini. Ada quick setup-nya juga mirip tenda ya. Untuk quick setup-nya itu ada access point, client, repeater, bridge, AP router ya. Kemudian ada AP client router. Hampir sama tenda yang sama tenda, sangat sama sekali. Kemudian tapi menunya sedikit berbeda, kalau ini, eee, horizontal, tapi kalau tenda tadi vertikal. Untuk status ya, di sini status yang saya miliki, memorinya, bisa teman-teman lihat CPU-nya sangat lumayan irit ya, tapi memorinya sedikit hampir penuh, seperti itu. Oke, untuk TP-Link ini saya sarankan harus region Cina di sini. Kenapa harus region Cina? Karena kalau pakai region Indonesia nanti tidak bisa full ya, tidak bisa memancar full. Seperti itu. Jadi pancarannya itu nggak jauh kalau pakai mode mode yang tadi, yang teman-teman lihat itu tidak bisa jauh ya. Kalau nggak bisa jauh kan ya tidak berguna sepertinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini radio status AP enable, MAC address-nya di situ ada. Kemudian seperti biasa ya, saya menggunakan full duplex ya, karena lebih bisa kerja langsung bareng. Untuk kliennya di sini cukup banyak ya, untuk di CPE 220 karena pancarannya cukup jauh, paling jauh. Menurut saya ini untuk CPE-nya paling jauh ya. CPE 220 paling jauh. Kita coba network-nya sama seperti tenda tadi. Ini IP-nya kita samakan sama IP yang ada di Mikrotik. Jangan sama persis ya, cuman kalau apa namanya istilahnya harus sama apa ya lupa saya. Misalkan sama ini loh, misalkan di Mikrotik 192.168.3 yang sama itu sampai sampai angka yang ketiga ya. Kalau yang belakangnya itu tidak boleh sama yang paling belakang ini. Oke. Netmask-nya atau sama subnet ya kalau nggak salah. Subnetnya sama seperti itu. Kemudian untuk netmask-nya ini ya sama, rata-rata sama semua, gateway-nya dan juga primary DNS-nya kita pilih 00 ya, agar nanti bisa diberikan oleh MikroTik sendiri karena MikroTik juga memancarkan, eee, DHCP client sehingga gateway-nya itu bisa diberi pada masing-masing user seperti itu ya. Oke, yang terpenting kita masuk ke wireless-nya ya. Wireless-nya ini ada basic setting, kemudian ada
wireless AP setting, kemudian multi SSID, MAC filtering, advanced wireless setting. Nah, di advance nanti kita jelaskan pertama. Yang pertama di basic-nya. Menunya ini dijembreng ya, apa namanya, dibuka semuanya. Berbeda dengan tenda O3 yang menunya itu langsung nampak, tapi per lokal. Di sini per basic wireless, per gitu. Jadi ini tampilannya menurun. Untuk yang wajib diketahui untuk untuk tenda, untuk TP-Link ya, untuk TP-Link 220 itu region-nya. Region-nya jangan sampai ke region Indonesia, supaya ini bisa setting full ya. Kemudian modenya kita pakai yang ini, bisa teman-teman tiru mungkin kalau bermanfaat. Untuk channel bandwidth-nya kita pilih 20 lagi. Ya, channel bandwidth-nya saya pilih 20 lagi. Karena channel 20 itu berguna untuk menghindari interferensi ya. Karena saya pakai akses point, 3 akses point dari di atas yang memakai bambu itu, videonya pernah saya share juga, itu 3 ya. Jadi 3 itu pas ya. Kalau 4 nanti bisa bentrok antara akses point yang satu dengan yang lain itu mungkin nanti ada yang bentrok atau terjadi interferensi sehingga sinyalnya tidak maksimal. Karena itu saya milih 3 aja ya, karena 3 itu sudah penuh ya, jadi sinyalnya sudah penuh teman-teman. Maka dari itu nih, untuk MAC TX rate-nya kita pilih ini. Kemudian untuk channel frekuensinya kita bedakan ya tadi supaya tidak interferensi, kita pilih channel yang 11, 24 ya, 2,462. Nah, oke untuk transmit power-nya. Untuk pancarannya ini pancaran ya bukan penerimaannya. Jadi untuk daya pancarnya supaya bisa agak jauh, kita pilih yang 29 dBm. Kenapa saya tidak memfullkan ya, karena takutnya nanti kalau di-fullkan ya, itu daya tahan dari TP-Link ya, TP-Link CPE, ini CPE sebenarnya. CPE 220-nya itu, tidak maksimal, akan terjadi lag ya, akan terjadi restart sendiri karena terlalu memaksakan, seperti itu. Oke, kita lanjut tadi. Nah, max stream-nya boleh enable, boleh disable ya. Max stream-nya akan berfungsi jika, eee, sama-sama. Jika sama penerimanya juga TP-Link. Tapi kalau HP ya tidak ngaruh ya, karena ini fiturnya fitur tersendiri yang disediakan oleh TP-Link. Untuk wireless AP setting, seperti biasa menunya ada wireless radio, di-enable atau disable, kemudian SSID, nama dari WiFi-nya ya, jangan sampai lupa. Kemudian, security-nya kita pilih non ataupun tidak dikasih security karena security-nya sudah pakai voucheran mikrotik ya. Dan kemudian settingan lagi untuk multi SSID saya tidak 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 saya kasih. MAC filtering juga ini saya tidak setting, tidak saya otak-atik. Kemudian di advance wireless setting-nya, advance wireless setting, kita pilih distance-nya 3 kilo. Kita pilih sama aja kayak di tenda 3 kilo karena supaya mungkin efeknya bisa sama ya. Saya harap bisa sama tapi kenyataannya tidak bisa sama daya pancarnya lebih jauhan yang TP-Link, saya akui. Ini settingnya standar, RTS-nya standar, ini juga standar. Oke, short GI-nya, yang ini tercentang. WiFi multimedia tercentang juga. Untuk QoS-nya
ya. Untuk manajemen bandwidth-nya tidak saya enable ya, karena sudah di manajemen bandwidth di dalam mikrotik-nya. Jadi ya kalau sudah di manajemen ngapain kita manajemen lagi. Oke, kayak gitu ya sahabat Abjas TV semuanya, settingannya sederhana sekali. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup dan ini sudah waktunya sudah lumayan lama ini, sudah 10 menitan. Saya akhiri saja ya sahabat Abjas TV semuanya, apabila ada perkataan yang salah saya mohon maaf dan apabila ada, pengucapan ataupun yang lainnya silahkan koreksi di kolom komentar ya, karena saling mengoreksi itu juga bagus ya untuk menambah wawasan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.